Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al wa ma ballaghta risalatahu. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa qala aidan kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah? Qala man atani dakhala al-jannah an asani faqad aba. Amma ba'du. Ini khusus yang saya muliakan para pemimpin kita, tokoh kita, dan sekalian staf jajarannya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan ini adalah bulan Maulid. Adalah bulan mana kelahiran orang yang paling mulia, orang yang akhlaknya terpuji, muamalah asyarah yang menyelamatkan daripada manusia. Saking mulianya baginda Rasulullah SAW, sampai Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, kalau kalian betul-betul mencintai aku, kalau kalian betul-betul taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah sampaikan fattabi'uni, ikuti kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, syaratnya cuma satu, membuktikan cinta kita kepada Allah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saking mulianya Rasulullah. Dan apa faedah keuntungan mengikuti Rasulullah? Siapapun orangnya. Maka Allah katakan yuhibbukumullah. Aku cinta kepada kamu. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, adalah syaratnya mencintai kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah dicintai oleh Allah, maka seluruh dosa kita diampunkan oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan setelah diampunkan dosanya, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih. Jadi syarat. Maka ulama kita katakan, sebenarnya kita ini umatnya Rasulullah ingin masuk surga itu simpel, masuk neraka juga simpel. Syarat masuk surga tadi sudah disampaikan oleh Allah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, orang yang enggan. Maka sahabat yang lain bertanya, "Kita mengapa ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan?" Kata Nabi, "Kau asatani faqad jannah, man asani faqad aba." Kata Rasulullah, siapa mencintai aku, mentaati aku, berselawat kepada Rasulullah SAW, maka itulah orang yang akan masuk surga. Sebaliknya orang yang beramal, tapi dia tidak mencintai Rasulullah, tidak berselawat kepada Nabi, dan amalnya tidak mengikuti Rasulullah, maka Rasulullah sampaikan orang itulah yang enggan masuk surga. Dia pun beramal. Maka hadis yang lain katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Kata Nabi, siapa orang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan siapa mencintaiku, maka bersamaku dalam surga. Apa sunnah itu? Sunnah terbesar adalah orang yang melakukan sholat berjamaah. Ini sunnah besar. Dan aturan laki-laki oleh Allah SWT sendiri,
ukuran laki-laki yang beriman itu adalah masjid. Dan ukuran cinta kepada Rasulullah SAW juga adalah masjid. Karena Allah katakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah katakan bahwasanya sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka itulah orang yang beriman sampai hari akhirat. Apa hari akhirat itu? Adalah hari pembalasan, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW katakan, siapa yang mengerjakan berjamaah, maka dia telah menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Dan siapa telah menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpel orang mau masuk surga, dan simpel juga orang yang mau masuk neraka. Karena Allah sendiri yang jelaskan. Allah sendiri menjelaskan dan melalui Rasulnya juga. Kenapa sholat itu ukuran barometer kepada kita selamat atau tidaknya? Karena semua amal itu perantara dari Allah ke Jibril, Jibril kepada Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang namanya sholat, kenapa prioritas? Yang menyelamatkan manusia ketika dia meninggal dan pertama juga ditanya adalah sholat. Karena sholat itu sendiri tidak ada perantara. Ketika Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah diperjalankan oleh Allah, berjumpa dengan Allah, maka diberikanlah perkara sholat itu. Kenapa perkara sholat menjadi penyelesaian masalah? Dulu ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, iman sahabat telah sempurna. Tapi setiap datang masalah, mereka lapor kepada Rasulullah. Sebagian sahabat berpikir, bagaimana kelak ketika Rasulullah meninggal, ketika datang masalah, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Maka Allah berikan hadiah itu sholat untuk menyelesaikan setiap masalah. Makanya di saat sholat datang, setiap sahabat dapat masalah, maka Allah katakan wasta'inu bis sabri was shalah. Cara Allah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Apapun masalahnya, jangan dipandang remeh. Oh mungkin kalau saya sholat ini nggak bisa mendatangkan pertolongan Allah. Dan apa bedanya ketika menjalankan? Ada masalah kita sholat dan ada masalah tidak sholat. Minimal kalau anda mengerjakan sholat apabila datang masalah, pertama telah melakukan perintah Allah. Ketika anda sholat, maka anda menjalankan sunnah baginda Rasulullah dan sunnah seluruh para nabi alaihissalam. Karena seluruh para nabi apabila datang masalah, maka dia kerjakan sholat. Dan apa faedah daripada sholat? Manfaat sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita bisa merasakan diri kita masing-masing. Sebelum kita sholat, dulu menjaga sholat kita. Bagaimana kelakuan kita? Bagaimana sifat kita? Tapi begitu sholat sudah dikerjakan rutin, 5 waktu dijaga dengan tepat waktu, apalagi berjamaah. Ketika datang ujian, sama seperti dahulu sebelum kita sholat, pasti jauh bedanya. Apa bedanya? Ketika datang ujian, ada kesempatan misalnya buat maksiat, tetapi ketika sudah menjaga sholat, maka kita punya pertimbangan. Oh saya ini udah sholat, ya kan? 5 waktu di masjid lagi, masa saya mau buat maksiat? Maka sholat saya akan sia-sia. Kalau orang tidak menjaga sholat, tidak sholat, begitu datang daripada kesempatan buat maksiat, dia tidak punya pertimbangan. Itulah hasil sholat yang kita kerjakan. Bayangkan. Maka tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, dan sholat itu dikatakan inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu perkara yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kitaban mawquta, bahkan waktunya sendiri diatur oleh Allah SWT. Beda dengan amal yang lain. Tapi sholat ini Pak, itu waktunya ditentukan oleh Allah. Kayak tadi sholatnya jam 12. Itu namanya kitabah mawquta, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau ada saudara kita
sholat melewati ketetapan waktu yang sudah ditentukan, maka itu bukan kitabah mau kita, tapi kitabah mau kita. Waktunya terserah kita. Kalau yang pertama tafsir jalan lain, yang kedua tafsirnya jalan lain, dia bikin sendiri caranya. Maka tuan-tuan di masa tahu, maka itulah kenapa dibicarakan ini. Karena amal yang terbesar adalah amal sholat. Nah, kenapa Rasulullah SAW dimuliakan begitu oleh Allah SWT? Karena satu-satunya Nabi diberikan syariat sholat untuk penyelamat kepada umatnya. Ya, Nabi yang lain tidak. Ada hanya ibadah, ada yang hanya dalam gua saja berzikir dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW tidak, beda dengan Nabi-Nabi yang lain. Dan tidak ada Nabi yang mampu memberikan syafaat kepada umat ini dan umat sebelum kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Maulid yang penuh berkah ini, hari kelahiran baginda Rasulullah, maka kita harus banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita berselawat sekali, manjahabil hasanati falahu asyru amsalih, diangkat derajatnya 10 oleh Allah dan diampunkan dosanya 10 oleh Allah SWT. Kalau kita punya tasbih saja yang 100, sehari kita tasbih saja 100 kali selawat, maka sudah diampunkan dosanya 1000 kali, diangkat derajatnya 1000 kali. Dan kita Pak, sejahat apapun kita, tidak ada umat akhir zaman yang mampu bikin maksiat sehari itu 1000 kali. Itulah daripada kasih sayang Allah kepada kita. Karena orang buat maksiat itu ketika dia niat belum dapat dosa, ketika dia lakukan sepantar apa yang dibuat. Tapi kebaikan begitu niat dapat 1, ketika buat dapat 10. Bahkan di dalam Taurat tercantum 1 ayat Al-Quran yang membuat para nabi terdahulu iri. Di dalam Taurat Nabi Musa, Taurat bukan kayak Al-Quran, tapi Taurat itu ada di belahan batu, ada di pepohonan. Tertulis di sana 1 ayat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin anbatat sab'a sanabillah sanabillah bikulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yuhibbu liman yakhsha wallahu wasi'un. Nabi Musa katakan akan datang satu zaman mereka beramal sekali, Allah gandakan 7 daripada cabang, dan setiap satu cabang kata Allah, aku berikan ganjaran 100 bagi siapa aku kehendaki. Maka Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi terdahulu asbab ayat ini di dalam Taurat, di dalam surah Al-Baqarah. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikanlah saya umat akhir zaman. Enggak diterima, ya Allah, jadikan saya Nabi akhir zaman. Bayangkan loh, Nabi kita baru lahir, Nabi-Nabi terdahulu sudah doa kepingin jadi umat kayak Bapak ini. Kalau tidak, jadikanlah saya Nabi mereka. Bayangkan mulianya daripada umat akhir zaman. Tapi di mana kemuliaan umat ini? Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah, yang dikeluarkan, yang ditayangkan. Umat ini bukan dipamerkan, enggak seperti umat terdahulu itu disembunyikan, tapi umat Rasulullah SAW dipamerkan sampai Allah katakan kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita lahir bukan untuk pribadi, tapi untuk manusia yang lain. Maksudnya apa? Sebagaimana Rasulullah SAW, dia diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah untuk mendatangi umat, silaturahmi. Itu maksudnya. Tapi ketika kita sudah bertemu, silaturahmi, tanggung jawab pada dia, mengajak manusia, memperingatkan manusia taat kepada Allah dan mencegah daripada kemungkaran. Maka umat ini dikatakan the best in the box. Sudah terbaik, bos lagi. Coba kalau di Jakarta ini Pak, contoh. Di Jakarta ini perusahaan apa yang terkenal Pak? Bapak Tur Rahman. Ada perusahaan Bapak baru pindah. Ini teman saya dulu Pak. Di Kejati Kalten. Ketika dia menjabat, saya keliling seluruh wilayah ceramah. Kebetulan ini juga teman lama saya. Saya sempat ceramah tempatnya. Jadi kalau kita melihat di perusahaan yang cepat datang itu karyawan apa bos? Karyawan.
Yang cepat pulang karyawan apa bos? Bos. Yang besar gajinya karyawan apa bos? Bos. Maka begitulah umat Rasulullah. Umat kita ini semua, kita ini terakhir menginjakkan kaki di bumi. Tapi kata Nabi, diharamkan kaum kamu terdahulu masuk surga sebelum umatku. Diharamkan nabi-nabi terdahulu masuk surga sebelum aku. Kenapa? Karena Nabi yang memberikan syafaat. Maka Nabi haramkan kaumnya nabi terdahulu masuk surga sebelum umat akhir zaman. Kita belakangan lahir, duluan masuk surga. Gaji kita Pak dalam beramal lebih tinggi daripada orang-orang terdahulu. Bayangkan. Maka umat ini digelari the best in the boss. Sudah terbaik bos lagi, ya kan? Kenapa terbaik umat ini? Di zaman dahulu nabi-nabi terdahulu itu nggak boleh, misalnya bapak ini nggak sholat, ini nggak boleh menegur, nggak ibadah dia, ini nggak boleh menegur. Yang menegur khusus nabi, wajib nabi yang menegur. Makanya di zaman dahulu nabinya mati murtad, datang lagi nabi taat, mati nabinya murtad. Kalau kita beda Pak, nabi kita meninggal karena dia khataman anbiya wal mursalin. Bagaimanapun rusaknya umat ini, tidak akanlah Allah hantar daripada nabi. Tetapi yang dilantik menjadi petugas para nabi adalah kita semua. Makanya dikatakan kuntum khairu ummati. Jadi kita punya tanggung jawab setiap kita ini. Misalnya Bapak Rahman punya anak buah nggak sholat, dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Tapi yang bertanggung jawab di sini pasti Bapak Kejaksaan Agung. Karena orang yang namanya pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wan ra'iyati. Kita semua akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Ya kan? Makanya saya alhamdulillah ketika Pak Spontana jadi Kabadiklat itu dulu Pak Tur nggak ada yang sholat, saya datang ke sana setelah Covid. Saya perhatikan, wah ini belum ada yang sholat ini. Ada apa? Ada 460 ya. Jadi waktu itu nggak jadi hari Senin, jadinya hari Selasa. Jadi ya satu hari itu saya perhatikan, bukan mencari kejelekan, bukan. Mencari apa bahan saya ketika nanti ceramah buat Badiklat. Oh ternyata begitu saya lihat, sebelum maghrib mereka sudah naik. Sebelum maghrib, waktu itu kepalanya Pak Yulianto. Oh lihat, oh ini sebelum maghrib udah naik, berarti nggak ada yang sholat. Kalaupun ada yang sholat, nggak seberapa. Kalaupun sholat tidak berjamaah. Wah, pas saya sudah ceramah, saya bilang izin Pak Badiklat, ini 460 siswa, satu siswa yang tidak sholat, Bapak tanggung jawab daerah. Maka itu mukanya beliau katanya berubah, kan orangnya putih Pak. Begitu dengar begitu berubah mukanya. Kata Pak Yulianto, mukanya berubah Pak Ustaz. Habis saya ceramah dipanggil Pak Yulianto, sini kau dulu. Masuk di kantornya, dia bilang, kamu dengar tadi tuh ceramahnya Ustaz? Siapa? Saya dengar. Mulai sekarang semua siswa wajib sholat berjamaah, tidak boleh naik sebelum Isya. Nah ini Pak, ini kita berikan solusi supaya dia selamat dunia akhirat. Ya kan? Karena kita akan tanggung jawab. Maka setemu waktu beliau Pak Kajati, maka saya keliling ke tempatnya beliau, memberikan solusi kepada kajari-kajari. Baru ada 9 kajari, namanya Kejaksaan Tinggi di Indonesia. Di sana teman lama saya juga ada, namanya Pak Mukri. Wah ini luar biasa lagi Pak. Dia jabat jadi kajati, asistennya semua yang Islam harus belajar mengaji. Jadi kalau saya keliling di tempatnya beliau, itu kajarinya bilang, Ustaz, waduh, ada laga namanya Mardan, pindah ke mana itu? Dia bilang, Ustaz, saya disuruh baca hafalan, disuruh duha, saya baca Samsi. Ini kata beliau, kata kajarinya, kami tidak pernah dipersulit, tetapi kalau beliau datang harus setoran. Itu beliau masih ada di belakang. Inilah, alhamdulillah. Semoga semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini 20 menit sudah Pak ya? Apa mau ditambah atau 20 menit? Lain kali lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. As'aluka salamatan fid dinina bi rizqina taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin lana bi sakaratil maut. Allahumma hawwin lana bi sakaratil maut wa jannatan minan nar afwal indal hisab. Allahumma birli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma birlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atinsi qulubana laydana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana ta'atika ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma barik lana bi Allahumma barik lana bi Allahumma arzuqna janabna ila ahliha wa habib soleh ahla ilaina. Salatu wassalam alaika ya Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Nuri Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Jasad Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Ruhi Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajhur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.